Jangan terkecoh, jangan sekali-sekali terkecoh dengan Dokter Tifa ini. Yang terbaru nih guys, dia nangis-nangis di acara TV. Kenapa? Playing victim lagi? Atau memang baru tersadar sekarang kalau ada bayang-bayang penjara yang begitu nyata menanti dirinya. Tapi maaf semuanya sudah terlambat. Ini dia nih guys. Nah, ibu rumah tangga ini dianggap memfitnah mantan presidennya. Perempuan ini dengan anak-anak ini dianggap memfitnah dan mencemarkan nama baik. Karena beliau ternyata Joko Widodo punya ijazah asli. Gak ada masalah, saya ikhlas, saya ridho. Saya ikhlas, saya ridho pakai baju orange. Saya ikhlas, saya ridho masuk lapas. Nah, ibu rumah tangga. Ada apa? Ada apa dengan Dokter Tifa sekarang? Kenapa? Apakah baru tersadar? Udah terlalu maju. Udah terlanjur nyerang-nyerang Pak Jokowi. Dan mengingat membaca situasi, ini ternyata benar-benar tidak menguntungkan bagi diri sendiri dan keluarganya. Sehingga dia nangis-nangis histeris di acara televisi kemarin. Waduh, gimana nih guys? Gimana menurut kalian atas tingkah atau drama baru yang sedang dilakukan oleh Dokter Tifa ini? Saya, anak-anak saya mengalami teror. Anak-anak saya tidak punya salah apa-apa. Mengalami teror. Serangan buzzer. Ini di lain kesempatan lagi Dokter Tifa mengatakan kalau anak-anaknya, keluarganya diteror. Entah iya atau bukan, tetapi Dokter Tifa ini seperti yang kita tahu berbagai akal bulus, berbagai drama itu dimainkannya. Makanya kita wajib tetap waspada terhadap beliau ini. Yang tiada henti dan pemanggilan hukum kepada kami dengan tuduhan yang berat, pasal-pasal yang berat. Kami para peneliti yang sedang melakukan pekerjaan kami dituduh dengan pasal-pasal berat, 8 tahun, 12 tahun. Ini sebetulnya adalah abuse of power. Baru sadar 8 tahun itu, 12 tahun tuntutan penjara itu merupakan waktu yang sangat lama. Makanya wajar saja ini Dokter Tifa akhirnya gemeteran, panik sepanik-paniknya. Penggunaan kekuasaan. Hukum justru dijadikan alat untuk membungkam dan menekan para peneliti seperti kami. Bukan untuk menegakkan keadilan. Aparat negara lebih cepat mengusut kami ketimbang menindaklanjuti berbagai kejanggalan dokumen. Ancaman hukuman kami dengan pasal-pasal karet sungguh tidak main-main. Keluarga saya, anak-anak saya mengalami teror. Anak-anak saya tidak punya salah apa-apa. Mengalami teror. Guys, Dokter Tifa ini sedang menangis ya. Tapi jangan sampai terkecoh ya. Jangan sampai terkecoh. Jangan terkecoh dengan air mata buaya Dokter Tifa. Kita tahu selama ini kan bagaimana rekam jejak seorang Dokter Tifa. Beragam drama, beragam ini itu dimainkan, diambil alih oleh beliau ini dan CS-CS-nya atau kawan-kawannya seperti Roy Suryo, Dokter Tifa ini, Rismond, dan kawan-kawan yang lainnya.
Makanya saya bilang jangan terkecoh. Jangan terkecoh dengan beragam drama yang dimainkan ini. Jelas apa yang dilakukan oleh Joko Widodo ini menyalahgunakan kekuasaan de facto yang masih dia miliki. Uang-uang yang berasal dari uang-uang kita dia pakai untuk memberi hukum. Dia bilang menyalahgunakan kekuasaan. Pak Jokowi menyalahgunakan kekuasaan. Emang Pak Jokowi sekarang masih berkuasa kah? Toh udah selesai kan? Yang menjadi presiden itu sekarang kan Pak Prabowo. Pak Jokowi itu udah selesai. Bukan penguasa lagi sekarang. Aduh. Dokter Tifa. Apakah ini bagian dari strategi playing victim mereka? Nah, mari kita tunggu saja. Mari kita saksikan, guys. Yes, I think it is time for us to test our undang-undang. Mending yang ini kita tonton ya kan guys. Lebih berkesan gitu karena sangat lucu sekali. Seperti yang kita tahu kan, kalau Dokter Tifa ini kemarin menyerang bahasa Inggrisnya Pak Jokowi, menyerang bahasa Inggrisnya Mas Wapres Gibran, dan ketika ternyata dihadapkan di posisi ini, kirain bahasa Inggrisnya Dokter Tifa ini sangat fasih sekali, kayak native speaker, tapi ternyata bobrok ternyata guys. Basketball when I was 5 years old, and basketball is fun for me. Hello, my name is Jan Etes Sinarenza. I'm grade 3A. I'm from Sampurna Academy Avenue. I'm the part of basketball team. I play basketball. Jika kita bandingkan guys, bahasa Inggrisnya Dokter Tifa yang tadi dengan bahasa Inggrisnya Jan Etes, bagusan mana? Bagusan mana guys? Saya kira teman-teman setuju kalau saya bilang lebih bagusan bahasa Inggrisnya Jan Etes daripada bahasa Inggrisnya seorang Dokter Tifa yang sangat amburadul. Nah ini UGM sudah ditekuk-tekuk lah ibaratnya oleh Jokowi ya. Udah dibelok-belokkan sedemikian rupa untuk kelihatan dari pohon sudah tak bagus sehingga buahnya seperti ini. Ya karena buah jatuh nggak jauh dari pohon. Memang udah seperti itu. Jadi dari pohonnya memang sudah tak bagus sehingga buahnya ya lihat sendiri kan. Itu hukum alam. Jadi jangan salahkan orang. Hari ini jangan salahkan orang apabila ada menyalahkan pohonnya. Ikut salah pohonnya. Kalau seperti ini. Woi, Rahma Sarita, yang kau pakai itu hijab. Seharusnya isi jiwamu itu, lisan yang kau keluarkan itu, ya. Jangan seperti iblis, setan. Ya. Mending orang nggak berhijab. Isi jiwanya, lisan yang dia keluarkan, manusiawi. Kau bukan manusia kau, ya. Kau dari golongan jin atau setan kau. Aduh. Rahma akhirnya kena ulti. Akibat nyinyirannya terhadap Pak Jokowi yang kelewatan dan sangat kelewatan guys. Akhirnya diulti. Padahal kalau dari penampilan kita dapat melihat, oh ini sangat religius sekali. Tetapi entah kenapa, dari tutur kata, dari sikap sifatnya, tak mencerminkan sama sekali. Saya kira teman-teman juga setuju ya, kalau penampilan dengan pernyataan atau kelakuan si Rahma ini sangat bertolak belakang guys. Nah, gimana? Itu dia. Gimana menurut kalian guys? Atas apa yang barusan saja kita bahas bersama ini? Silakan tuliskan komentar terbaik kamu ya. Tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah ini. Mari kita ramaikan bersama-sama nih guys.